Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Trader. Ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya adalah market analis untuk foreximf.com. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu saya akan hadir menyajikan outlook kira-kira dalam sepekan ke depan, apa yang bisa kita cek dan apa yang bisa kita manfaatkan dari market. Oke, kita akan bahas dari sisi fundamental juga dari sisi teknikal. Sebelum kita mulai, kita masuk dari sisi teknikalnya dulu ya. Oke, maksudnya dari sisi fundamentalnya dulu, oke. Dari sisi fundamental kita akan coba cek, pertama untuk hari Senin tidak ada ya? Wait. Untuk this week kita mulai dari Tuesday. Saya akan coba refresh dulu untuk memastikan. Oh ya, betul. Ini di hari Selasa, ini ada beberapa data ekonomi high impact dari Amerika Serikat. Ini dirilisnya juga berdekatan waktunya. Ini yang 3, 4, ya ada 4, yang bantengnya ada 3. Yang pertama building permits, nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, hari Selasa ya, tanggal 27 Juni 2023. Kemudian untuk core durable goods orders juga pukul 19.30. Kemudian di pukul 21 ada CB Consumer Confidence untuk bulan Juni dan juga di home sales untuk bulan Mei. Oke, kalau kita lihat ini sih building permits-nya naik, kemudian CB Consumer Confidence-nya juga naik, lalu di home sales-nya itu agak turun ya. Kalau kita lihat di hari Selasa ini cenderung mix datanya. Oke, tapi kayaknya yang akan direspon pasar itu yang pertama itu di sini dulu, CB Consumer Confidence-nya dulu. Jadi hari Selasa ada 4 data impact dari Amerika Serikat. Di hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 ada testimonial atau bukan speech ya dari Ketua Fed Jerome Powell nanti pukul 20.30. Nah, ini kemungkinan juga market akan mencoba untuk mencari clue kira-kira nanti di bulan Juli, ya beberapa hari lagi, itu akan diumumkan suku bunga lagi oleh Fed. Akan seperti apa nanti di bulan Juli? Banyak sekali yang memperkirakan Fed akan menaikkan suku bunga lagi di bulan Juli. Sekitar 70% lebih yang memperkirakan seperti itu. Sementara hanya 20 sekian, 24% kalau tidak salah, yang memperkirakan Fed hanya akan menahan suku bunganya di bulan Juli 2023. Itu kalau kita lihat dari pantauan CME Fed Watch ya, ada toolnya seperti itu. Jadi kita akan lihat saja nanti pukul 20.30, Sobat Trader tinggal standby aja. Cek nanti indeks dolarnya seperti apa, kira-kira nanti akan bergerak kemana dia, merespon setiap pernyataan Powell. Karena Powell ini sebagai ketua Fed juga pasti setiap statementnya akan dipantau, apakah kira-kira nanti Fed bakal naikin suku bunga kah, atau mempertahankan suku bunga, atau menurunkan suku bunga malah. Walaupun kalau kita lihat pemberitaan dalam beberapa hari terakhir, sepertinya sangat kecil kemungkinan Fed akan memangkas suku bunga. Yang paling banter mereka lakukan ya kalau nggak naikin ya nahan gitu ya. Tapi ya ada sekitar 74% kemungkinan dia akan naikin suku bunga. Oke, di bulan hari Kamis juga tanggal 29 Juni juga akan ada testimoni lagi dari Powell pukul 13.30. Kemudian di pukul 19 ada data Jerman CPI. Kemudian ada GDP dari Amerika Serikat di malam harinya dan seperti biasa di hari Kamis initial jobless claims dan pukul 21-nya nanti dari Amerika Serikat juga datanya yaitu pending home sales. Nah, kalau kita lihat untuk GDP ini belum ada forecast ya untuk CPI Jerman, kemudian initial jobless claims ya dari Amerika Serikat, pending home sales-nya juga dari Amerika belum ada forecast-nya. Tapi kalau yang udah ada forecast-nya itu yang GDP quarter on quarter untuk kuartal pertama 2023 berarti ya, itu diperkirakan naik dari 1,3% menjadi 1,4%. It is a good sign actually. So, kayaknya Fed di bulan Juli most likely bakal naikin suku bunga ya. Tapi kita akan cek juga nanti perkembangan dalam beberapa waktu ke depan. Sampai dengan dia mengumumkan suku bunganya. Oke, rame di hari Kamis, kita bisa mungkin raih banyak peluang di situ. Kemudian di hari Jumat, ini masih bulan Juni ya. Hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, ada juga masih banyak. Pukul 8.30, Sobat Trader yang sering trade di Aussie, dolar Australia, bisa perhatikan data ini. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ada data manufacturing PMI untuk bulan Juni dari Cina. Oke, belum ada forecast-nya,
tapi siap-siap aja pukul 8.30 biasanya akan sangat berdampak pada dolar Australia. Lalu di pukul 13 di hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 ada data GDP dari Inggris quarter on quarter juga dan year on year juga. Kalau yang GDP quarter on quarternya itu stay di 0,1% perkiraannya, tapi kalau ya yang year on year juga stay ya di 0,2%. Tapi untuk data sebelumnya ini merah, kemungkinan besar ada revisi. Di data sebelumnya maksudnya. Oke, lalu pukul 16 ada data dari kawasan Euro untuk CPI year on year untuk kawasan Euro turun diperkirakan dari 6,1% jadi 5,7%. Ini sih kemungkinan akan melemah ya euronya ya kalau memang benar CPI-nya turun. Dan yang terakhir untuk untuk bulan ini berarti ya tanggal 30 Juni itu 19.30 ada data Core PCI Price Index untuk Amerika Serikat untuk bulan Mei. Belum ada forecast-nya. Jadi mungkin 19.30 ini cukup menarik untuk dipantau ya. Karena ya data-data ini, Core PCI ini data inflasi, kemudian apalagi tadi data inflasi yang mana lagi ini tingkat keyakinan konsumen, ini juga data yang mendukung untuk bukan mendukung, sangat mempengaruhi kebijakan Fed untuk kebijakan suku bunganya. Ini juga initial jobless claims juga cukup berpengaruh ya, apalagi nanti berarti di minggu depannya lagi itu kan akan ada US non-farm payrolls, kita perlu cek juga nanti data seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke teknikalnya, sobat trader. Kalau kita lihat indeks dolar di time frame H4 4 jam, kenapa kita pakai 4 jam? Karena kita outlook-nya ini mingguan ya. Jadi sobat trader ini nanti outlook kali ini itu mingguan, jadi untuk outlook tanggal 26 sampai 30 Juni 2023 ya. Jadi kalau Anda pakai atau Anda manfaatkan analisisnya, jangan berharap target atau stop loss-nya kena di hari yang sama ya. Jadi mungkin 2 atau 3 hari juga bisa terjadi. Bisa saja memang terjadi di hari yang sama, kena targetnya atau kena risikonya bisa, tapi biasanya kalau pakai time frame 4 agak panjang ya outlook-nya. Oke. 4 jam kita lihat, kalau kita lihat sih memang indeks dolarnya masih cenderung under pressure ya, masih cenderung downtrend. Ini juga ada satu pola yang namanya si candlestick ya. Ini kalau kita sebut namanya lebih ke ini, dark cloud cover namanya. Dark cloud cover itu nama polanya yang ini. Oke, ini adalah pola bearish sebenarnya, jadi ada kemungkinan dia akan diikutin oleh sedikit pergerakan turun untuk indeks dolar. Tetapi kalau kita lihat sobat trader, ini tidak terlalu bagus memang. Kalau kita lihat ini ada low, ini ada low. Kemudian kalau kita tarik tanpa mengikut sertakan harga low-nya, kita bisa melihat bahwa ini adalah area support dan dia mentok sebenarnya di area support. Ini kita bisa anggap false break atau fake out yang ini. Nah, kalau itu yang terjadi memang, kalau itu skenario-nya adalah berarti indeks dolar di time frame 4 jam itu sudah membentuk yang namanya pola double bottom. Walaupun ini seperti yang saya katakan tadi tidak terlalu perfect, karena bottom yang ini dia masih lebih rendah daripada yang ini. Yang idealnya itu dia tidak lebih rendah. Bisa sedikit lebih tinggi tapi tidak lebih rendah. Tapi kalau kita tidak melihat ke low-nya juga, ini adalah support yang mentok dan dia break base-nya yang ini base-nya berarti base-nya yang itu, dan dia sudah break ke atas. Nah, ada kemungkinan indeks dolarnya akan menguat. Ya, walaupun tidak terlalu jauh, mungkin ya paling ya, ya sampai daerah sinilah kira-kira. Nah, lalu bagaimana dengan pair yang lain? Kita akan mulai dari gold, sobat trader. Oke, dia sudah breaking down ke support kunci yang kita bahas di minggu lalu. Saya akan perbaharui level-level support dan resistance-nya. Ya, kalau kita cek, saya akan zoom in karena ini sudah break struktur ya. Break struktur marketnya, ini low-nya di sini, berarti kita bisa ambil low-nya di sini. Kemudian high-nya kita bisa ambil yang ini. Oke, cek. Ya, ketika ini, oh iya, nice. Ini kalau kita lihat, kalau kita pakai Fibonacci retracement, berarti area resistensinya yang ini ya, golden ratio-nya itu ada di kisaran 1937,94 sampai 1955,26. Dan kalau sekarang ini kayaknya dia lebih ke down ya, lebih ke turun. Mungkin kalau
kita perlu cek area support kunci kita untuk pekan ini itu di area 1909,92 ya. Saya geser dikit biar kelihatan jelas. Oke. Jadi ada kemungkinan untuk pekan ini goldnya turun untuk menguji area support kunci ini. Tetapi kalau dia nggak turun, bahkan dia naik ke atas ini, masuk ke area acuan ini, golden ratio-nya Fibonacci, itu 1937,94 sampai 1955,26. Kita bisa cari lagi nanti konfirmasi sinyal sell di area itu. Targetnya, yang pertama ini adalah area sini dulu, 1927,23. Target keduanya baru ke area support kunci yang ini. Oke, kita juga punya area resistance kritis di sini. Jadi resistance kritis kita itu di area itu di area 1965,97 dan resisten kunci kita ada di area ini. Resisten kuncinya itu di kisaran 1983,28. Jadi selama sebelum tembus ke atas area resisten ini sih masih ada kemungkinan turun, tapi berhati-hati ya. Kalau resisten kritisnya tembus, mungkin dia naik dulu ngetes area itu. Oke, itu untuk gold sepanjang pekan ini outlook-nya demikian. Lalu kita lanjut ke crude oil. Crude oil ini untuk area support dan resistensinya dengan outlook 4 jam, outlook mid term ya. Seperti tidak ada banyak perubahan kan. Di minggu lalu juga kita bahas ada area support di area 67,83 sampai 66,69. Dia sempat retest ke area ini, tapi kemudian dia kelihatan berusaha untuk bounce up. So, untuk sepanjang pekan ini kayaknya area support dan resistensi ini masih kita bisa pertahankan. Dengan kira-kira nanti pergerakan up-nya kira-kira mungkin ya maksimalnya tentu saja ke area resisten ini dulu. 73,85 sampai 75,1 ya. Tetapi ini kita perlu cek bahwa di sini dia ada area resistance juga. Oke, dia ada area resistance juga itu di area sekitar 70,87. Jadi sobat trader, kemungkinan penguatan harga crude oil untuk pekan ini pertama targetnya ke sini dulu 70,87. Kalau dia tembus ke atas 70,87 baru kemungkinan akan naik ke area 73,85 sampai 75,1. Itu untuk crude oil. Lanjut kita ke Euro USD. Oke, ya 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 ya. Euro USD ini juga sebenarnya kalau kita cek ini masih belum berubah ya, masih belum ada perubahan, tapi kita akan coba cek dulu. Oke, saya akan coba untuk zoom out dulu, alright. Oke, nice, 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 nice. Oke, sobat trader, ini kita punya area support dan resistance yang kemarin kita bahas di pekan lalu ya, hari Minggu yang lalu. Ini sepertinya masih bisa dipakai. Kemarin kita lihat dia ada resisten di sini, kemudian kita punya area kritis di sini, 1,09724 dan resisten kuncinya di area ini. Kalau ngelihat kondisi seperti ini, dia tertahan di area 1,08641 yang ada juga adalah area support. Ke depan, bagaimana outlook-nya? Kita melihat ini dia mencoba untuk jadi piercing line ya, polanya di sini. Tetapi tidak terlalu oke karena shadow-nya kurang rendah ke bawah. So, untuk saat ini saya akan biarkan dulu. Tapi kalau nanti ternyata dia berhasil break, ini saya akan modify sedikit ke situ. Itu berarti jadinya 0,8448 ini jadinya. 448. Oke, jadi kalau dia nanti break, oh, kok parameternya kok berubah? Oh, ini 0,8448. Oke. Oke, jadi harusnya kalau dia nanti break ke bawah area ini kalau ngelihat sekarang sih masih lebih ke down ya untuk pekan ini ya. Jadi mungkin dia akan testing lagi area resisten ini untuk kemudian dia turun ke target ini. Target antara 1,08448 sampai 1,07967. Nah, kalau dia break, nah resistennya juga saya modify sedikit yang ambil yang ini. Itu berarti di area 1,11111. Nah, itu dia. Oke, ini kita buang dulu. Oke.
Ya, jadi ada kemungkinan kalau dia naik pun mungkin akan ketahan di 1.10111 dan kalau dia tembus ke atas 1.10111 ada resisten selanjutnya di 1.10524 dan 1.10911. Mungkin minggu depan kita bisa cek di area resisten itu 1.10524 sampai 1.10991. Apakah kita bisa cari sinyal sell di sana? Nanti kita akan coba cek. Oke, lanjut kita ke yang terakhir untuk hari ini, GBP USD. Oke. Oke, kalau kita lihat GBP USD dia breaking high ya. High 2023 tembus. Nah, sekarang kalau kita lihat sangat jelas dia berada dalam uptrend dan kita berhasil mendapatkan swing yang terakhir yang dari sini dan ke sini ya. Dari sini ke sini maka kita bisa tarik Fibonacci retracement-nya dari sini ke sini. Dan kita bisa mendapatkan area support yang dari Fibonacci ya atau golden ratio-nya itu berada di kisaran 1.26413 sampai 1.25142. Oke. Yang bisa kita lakukan adalah kalau nanti dia masuk ke sepanjang pekan ini ya, 1.26413 sampai 1.15142 kita bisa cari konfirmasi sinyal buy di situ. Targetnya yang pertama di sini 1.27 titiknya lupa. 2720. Nah, target keduanya ini tentu saja di sini yaitu resisten ya. Resisten kunci kita itu di 1.28472. Oke. Tuh, kemudian kita punya resisten kritis di sini atau critical level. Support kritis. Itu ada di area 1.24355 ya. Kemudian support kuncinya ada di sini. Itu di area 1.23083. Kalau sobat trader melihat ada what is this? Terlalu kecil. Nah, ini support kunci 1.23083. Oke, kalau sobat trader nanti melihat dia break ke bawah 1.24355, kalau mau ngambil sell boleh, tapi targetnya cuma di 1.23083 doang. Jadi intinya sepanjang pekan ini, selama dia belum tembus ke bawah support kunci ini, kita masih bisa cari buy. Tapi kalau mau nyari ya motong-motong gitu ya, nyolong-nyolong gitu bolehlah. Support kritis ini dijadikan patokan. Oke, sobat trader itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk outlook mingguan selama pekan ini nanti di tanggal 26 sampai dengan 30 Juni 2023. Anda bisa pantau tadi beberapa data fundamental, data ekonomi terjadwal yang sudah kita bahas. Ada banyak data impact, ada banyak juga peluang mungkin di sepanjang minggu ini. Dan untuk secara teknikal, jadi tadi kita juga sudah bahas peluang-peluangnya seperti apa, kira-kira batasan risikonya sampai di mana. Oke, selamat berakhir pekan ya. Masih suasana akhir pekan kan ini ya, hari Minggu ya. Selamat menikmati sisa akhir pekan. Bersiap-siap kita besok untuk beraktivitas. Bagi Anda para trader, insya Allah besok kita ketemu lagi karena kita masih ada sesi live setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, normalnya pukul 9 pagi, dan satu lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Eko Trijuni, pamit dulu ya. Selamat malam, salam profit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.